Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Operasi 1. Masih bersama saya Putih Febriasari MSc selaku dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Managing Effective Project atau mengelola proyek secara efektif. Apa saja sih yang akan dipelajari dalam bab ini atau materi kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian, karakteristik proyek, dan juga pentingnya pengelolaan proyek. Kemudian yang kedua, ada penggunaan metode PERT dan juga CPM untuk menyusun rencana proyek. Yang ketiga, kita akan mempelajari juga mengenai penetapan waktu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelesaian proyek dan juga ada penentuan lamanya waktu dan biaya penyelesaian proyek. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai what is project management. Apa itu manajemen proyek? Mungkin selama ini rekan-rekan semua sering mendengar istilah proyek atau bahkan sering mengerjakan yang namanya proyek. Nah, di benak orang Indonesia biasanya proyek itu lekat dengan hal-hal mengenai misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, dan hal-hal yang berbau pembangunan lainnya. Padahal proyek tidak hanya sebatas pada hal-hal tersebut. Ada banyak aktivitas lain termasuk dalam aktivitas sehari-hari pun bisa kita kategorikan sebagai sebuah proyek. Nah, secara teoritis, proyek itu didefinisikan atau diartikan sebagai sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan juga selesai yang jelas, kemudian menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Nah, alokasi sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, kemudian modal atau uang, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa proyek itu tidak terbatas pada aktivitas bangun-membangun saja nih, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita sebut sebagai proyek. Nah, contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari itu ada planning weddings atau perencanaan pernikahan, kemudian remodeling bathroom atau renovasi kamar mandi, kemudian writing term papers, menulis paper atau menulis makalah, dan juga organizing surprise party atau merencanakan pesta kejutan. Nah, contoh lainnya, proyek dalam kehidupan sehari-hari ketika rekan-rekan misalnya mendapatkan tugas kelompok atau tugas kuliah berupa menyusun makalah bisa, kemudian atau membuat karya tulis, membuat sebuah pekerjaan atau tugas gitu. Itu juga termasuk dalam sebuah proyek. Bahkan ujian pun termasuk dalam sebuah proyek. Kenapa sih bisa dikategorikan dalam sebuah proyek? Karena jelas nih kapan harus dimulai dan kapan harus selesai. Sumber dayanya jelas apa saja yang perlu disiapkan untuk mengerjakan ujian tersebut. Seperti itu. Jadi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan gedung, pembangunan jalan atau jembatan, atau bangunan-bangunan lainnya. Kemudian selain proyek dalam kehidupan sehari-hari, ada juga nih beberapa contoh proyek dalam dunia bisnis. Ada conducting company audit, melaksanakan audit perusahaan, kemudian merencanakan merger dengan perusahaan lain. Ada juga creating advertising campaign, membuat kampanye periklanan, kemudian re-engineering, lalu membangun atau membuat atau merancang produk baru dan jasa baru, developing new services or products, dan juga establishing a strategic alliance, menjalin rencana aliansi strategi dengan perusahaan mitra. Jadi banyak ya contoh proyek baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis, tidak hanya sebatas bangun-membangun saja. Nah, kemudian ada 3 nih tujuan utama dari sebuah proyek. Yang pertama, proyek itu harus bisa diselesaikan tepat waktu atau bahkan lebih awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran. Dan yang ketiga, sesuai dengan spesifikasi
yang tujuannya adalah untuk memuaskan pelanggan. Nah, untuk mencapai ketiga tujuan utama tersebut, maka diperlukan yang namanya manajemen proyek atau pengelolaan proyek. Secara teoritis, pengelolaan proyek atau manajemen proyek ini diartikan sebagai sebuah pendekatan sistematis untuk mendefinisikan, mengatur, merencanakan, memonitor, dan juga mengawasi sebuah proyek. Kemudian, untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai perencanaan proyek atau planning projects. Perencanaan bertujuan agar seluruh aspek dalam proyek terdefinisi dengan jelas. Nah, terdapat beberapa tahapan nih dalam perencanaan sebuah proyek. Tahapan yang pertama adalah mendefinisikan rincian struktur pekerjaan. Jadi, kita harus merumuskan atau mendefinisikan, menjabarkan rincian pekerjaan yang harus dikerjakan dalam sebuah proyek tersebut. Kapan harus mengerjakan pekerjaan yang mana, kemudian setelahnya mengerjakan apa, dan seterusnya. Kemudian setelah kita definisikan dengan jelas struktur pekerjaannya seperti apa, kita perlu untuk menggambar jaringan. Jaringan ini kenapa perlu digambar? Karena kalau misalnya berbentuk tulisan, biasanya itu hanya orang-orang tertentu saja yang akan memahami tulisan atau kalimat-kalimat tersebut. Namun, ketika digambarkan dalam bentuk jaringan, itu akan memudahkan para pekerja untuk memahami tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dikerjakan dalam proyek itu. Nah, jaringan itu seperti apa? Bisa berbentuk grafik, bagan, kemudian alur, dan lain sebagainya. Kemudian setelah menggambar jaringan, barulah disusun jadwal. Kapan harus mengerjakan pekerjaan A, B, C, dan seterusnya. Kapan pekerjaan tersebut harus selesai. Seperti itu. Kemudian jika jadwal sudah terbentuk, maka dilakukanlah analisis mengenai waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengerjakan dan menghasilkan sebuah produk dari proyek itu. Yang terakhir adalah tidak lupa untuk menilai risiko. Kira-kira nih, kalau kita mengerjakan proyek ini, risikonya apa ya? Kemudian, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tindakan apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 hal nih yang perlu diperhatikan dalam mengelola sebuah proyek. Jadi proyek tidak akan pernah terlepas dari 3 hal ini, yaitu kualitas, waktu, dan juga biaya. Nah, apa sih hubungan antara 3 hal ini dengan sebuah proyek? Kualitas itu menggambarkan seperti apa proyek yang ingin kita hasilkan. Bagaimana ketahanannya, bagaimana fungsinya, bagaimana manfaatnya, dan lain sebagainya. Kemudian kualitas ini tentu saja berhubungan dengan waktu dan juga biaya. Untuk menghasilkan barang dengan kualitas yang bagus, maka diperlukan pula biaya yang tinggi. Kemudian untuk menghasilkan barang yang bagus itu tadi, diperlukan waktu pengerjaan yang tentu saja tidak singkat. Jika waktunya semakin panjang, maka biaya yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Nah, itulah mengapa gambar panahnya seperti ini. Nah, gambar panahnya seperti ini, ada 2 sisi. Ya. Kualitas, waktu, kemudian waktu dan juga biaya. Jadi mereka saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan, karena itu tadi untuk menghasilkan barang berkualitas tinggi atau proyek berkualitas tinggi, maka dibutuhkan waktu pengerjaan yang tidak singkat atau waktu pengerjaan yang panjang. Semakin panjang waktu pengerjaan, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau proyek tersebut. Itu. Nah, setelah waktu, biaya, dan juga kualitas terdefinisi dengan jelas, maka perusahaan atau si pelaku proyek perlu menetapkan organisasi proyek. Biasanya terdiri dari atau bisa disebut sebagai organisasi sendiri di luar struktur organisasi reguler, atau biasanya kita sebut sebagai pihak ketiga
atau pihak pelaksana. Kemudian organisasi tersebut terdiri dari berbagai bidang dan juga divisi, dan umumnya menggunakan struktur organisasi matriks. Nah, setiap proyek memiliki pemimpin yang kita kenal dengan manajer proyek. Manajer proyek ini merupakan pekerjaan yang menantang karena diasosiasikan atau dikaitkan dengan pekerjaan yang memiliki tekanan stres tinggi, akan mendapatkan tekanan dari segala arah, baik dari atasan, bawahan, maupun rekan di level yang sama dengan si manajer proyek tersebut. Lalu ini adalah salah satu contoh struktur pekerjaan yang harus dilakukan dalam sebuah proyek. Nah, kalau ini adalah proyek relokasi rumah sakit. Jadi ada beberapa tahapan atau ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, seperti bisa rekan-rekan lihat di layar ya. Kurang lebih seperti ini yang dinamakan dengan diagram alir pekerjaan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke developing the schedule atau menyusun jadwal. Nah, keunggulan dari metode perencanaan jaringan adalah penyusunan jadwal aktivitas proyek yang akan membantu manajer untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek. Nah, dengan adanya jadwal, manajer ini dapat mengestimasi waktu kapan proyek selesai dan juga dapat menemukan pekerjaan yang mana sih yang butuh perhatian khusus atau biasanya disebut dengan critical path. Kemudian manajer juga dapat mengidentifikasi titik mulai dan titik selesai untuk setiap aktivitas. Dan manajer juga dapat menghitung jumlah slack time untuk setiap aktivitas. Slack time itu maksudnya selisih waktu ya. Misalnya tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada kecelakaan atau ada kendala apa gitu, jadi bisa diestimasi. Nah, jadwal proyek bertujuan untuk menyelesaikan proyek secepat mungkin berdasarkan critical path. Jadwal proyek ditentukan berdasarkan titik mulai dan juga selesai untuk setiap aktivitas. Nah, untuk setiap aktivitas ini, manajer dapat menggunakan earliest start dan juga finish time, the latest start dan finish time. Namun, tetap menyelesaikan proyek tepat waktu atau waktu di antara titik ekstrim. Jadi di sini bisa pekerjaan itu dimulai paling awal dan diselesaikan lebih cepat, atau dimulai paling akhir tapi selesainya juga tepat waktu gitu. Nah, dari tadi mungkin sudah beberapa kali disebut mengenai critical path. Ada yang namanya CPM atau critical path method. Nah, metode ini merupakan metode perencanaan jaringan yang dikembangkan pada tahun 1950-an. Pada awalnya itu dikembangkan oleh sebuah pabrik kimia, namun seiring dengan perkembangannya waktu, critical path method ini mulai diterapkan di berbagai aktivitas perusahaan. Nah, CPM ini menawarkan beberapa keuntungan bagi manajer. Di antaranya, kita bisa berfokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang memang butuh perhatian ekstra karena mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain, seperti itu. Nah, critical path atau jalur kritis ini merupakan urutan aktivitas antara awal dan akhir proyek yang membutuhkan waktu paling lama untuk diselesaikan. Dengan demikian, kegiatan di sepanjang jalur kritis menentukan waktu penyelesaian proyek. Artinya, jika salah satu kegiatan di jalur kritis tertunda, maka seluruh proyek akan tertunda. Oleh karena itu, penting nih dari awal untuk mengidentifikasi kira-kira dari sekian banyak pekerjaan dalam sebuah proyek, itu di titik mana sih yang bebannya paling berat, yang butuh perhatian ekstra, seperti itu. Nah, seperti apa sih bentuk critical path yang dari tadi kita bahas? Kurang lebih seperti ini. Rumit ya. Untuk di mata kuliah manajemen operasi 1, nanti setelah UTS kita akan membahas mengenai perhitungan si critical path ini, atau biasanya disebut juga sebagai bottleneck. Jadi merupakan titik kritis atau titik yang paling butuh perhatian dari sekian banyak titik yang ada di dalam sebuah proyek.
Nah, lintasan kritis adalah lintasan dengan waktu terpanjang dalam sebuah jaringan. Seperti yang tadi sudah disinggung sedikit. Untuk mendapatkan informasi-informasi penting, maka langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut, yaitu mengumpulkan data aktivitas beserta data keterhubungan dan juga waktu pengerjaan tiap aktivitas. Yang kedua, perlu juga untuk menggambar jaringan. Yang ketiga, perlu memperhitungkan waktu penyelesaian proyek dan juga menarik informasi dari tiap-tiap lintasan kritis. Oke, baik. Sekian untuk pembahasan. Pada pertemuan kali ini semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.